Membalas suami yang main gila. Bab 039. Hua hua hua. Huhuhuhu. Bukannya menjawab, Bu Siti malah semakin kejer menangisnya. Pak Bandi pun semakin bingung dibuatnya, ia menggaruk-garuk kepalanya yang mendadak gatal. Ia pusing karena tidak bisa mendiamkan orang menangis. Loh, Ikipa itu. Kok malah tambah kejer? Bu, Eling Bu, Ibu abis kesambet atau apa? Kenapa pulang-pulang nangis kayak gini? Abis lihat pocong ya? Tanya Pak Bandi yang terkesan nyeleneh. Lantas Bu Siti pun menoleh pada Pak Bandi lalu memelototinya. Mana ada pocong di pagi-pagi gini Pak? Jam segini pocongnya baru pada tidur. Aku ini kesel Pak, karena para tetangga mencibir kita. Mereka semua sudah tahu berita Faris yang dicere dan dipenjarakan oleh Alia. Dan sekarang ibu jadi bahan gunjingan oleh mereka semua. Rasanya ibu mau mati saja Pak. Ibu ndak kuat kalau diejek dan dihina oleh orang satu kampung. Huhuhuhu. Ucap Bu Siti sangat kesal lalu kembali menangis. Masih kental dalam ingatannya bagaimana para ibu-ibu tetangga tadi menggunjing dan menghinanya. Pak Bandi pun tercengang mendengarnya, ternyata berita cepat sekali menyebar. Istighfar Bu, memang ibu sudah siap kalau di alam kubur digoreng oleh malaikat. Kalau mau mati mending ibu taubat dulu deh. Sekalian sama bapak, bapak juga mau taubat karena kita telah berlaku zalim pada menantu kita. Ujar Pak Bandi. Sebenarnya Pak Bandi orangnya cukup baik, hanya saja ia terlampau cuek. Dan saat kemarin ia menjadi orang kaya karena bermenantukan orang kaya, Pak Bandi sempat lupa diri. 2. Dan saat kembali ke bawah seperti ini, ia perlahan-lahan mulai sadar, kalau yang diperbuat anak dan istrinya itu salah. Walau dulu ia sempat tidak setuju dengan hubungan Faris dan Sari, tapi apalah daya. Ia akhirnya membiarkan saja anaknya itu mau berpoligami karena Sari sudah tekdung duluan. Dan dalam pikiran Pak Bandi, anak dalam kandungan Sari butuh bapaknya, makanya ia pun memperbolehkan saja tanpa banyak kata lagi. Apa mau dikata? Semuanya sudah terlanjur. Dan akhirnya mereka kembali ke setelan awal mereka, yaitu kembali miskin seperti dulu. Mata Bu Siti kembali melotot, dalam sorot matanya tergambar jelas ketidakterimaan. Zalim apaan sih Pak? Faris yang nikah lagi. Lah itu kan karena Sari yang hamil duluan Pak, lagi pula di agama kita boleh kok berpoligami. Dasar Alianya saja yang kurang bersyukur, sudah dikasih suami tampan kayak anakku malah dicere. Dasar istri durhaka. Padahal jika ia menerima pernikahan kedua Faris ia akan mendapatkan pahala masuk surga. Malah milih menceraikan suami yang berujung masuk neraka, dasar botha. Aku sumpahin ia tidak laku dan jadi janda seumur hidup, sekalian saja tuh anaknya mati. Biar tahu rasanya kehilangan. Seperti halnya kita kehilangan harta benda kita. Sarkas Bu Siti kembali menyumpah nyerapahi Alia. Matanya sangat berapi-api saat membahas sang mantan menantu. Pak Bandi yang mendengar sumpah serapah istrinya pun mengurut dadanya, ia tak habis pikir, mengapa istrinya ini tega mendoakan anak Alia mati. Lupakah istrinya kalau anak Alia adalah cucu mereka? Ya alap Bu, itu bayi cucu kita loh Bu, ada darah kita yang mengalir di dalam tubuhnya. Tega sekali ibu mendoakan cucu sendiri mati. Kalau ada wali lewat bagaimana Bu? Takut doa ibu langsung diijabah oleh Allah. Seru Pak Bandi mengingatkan sang istri yang sepertinya otaknya sedang konslet. Bu Siti pun diam saja, tak menyahut lagi. Kalau sudah acara nangisnya, cepat masak Bu, Bapak sudah lapar. Kata Pak Bandi sedikit ketus. Lama-lama rasanya Pak Bandi lelah dengan sikap istrinya ini. Apa aku kawin lagi aja ya? Kan Siti mewajarkan poligami. 3. Tapi, siapa yang bakal mau sama lelaki kere kayak aku? Pekerjaan aja buruh tani, batin Pak Bandi ngedumel sendiri. Gak usahlah kawin lagi, nambah-nambahin beban saja. Yang seperti Siti saja aku udah pusing, apalagi entar kalau ada Siti-Siti lainnya.
Pak Bandi pun segera mengenyahkan pikiran yang ingin menikah lagi. Pak Bandi pun kembali membabati rumput di samping kanan dan kiri rumah. Di bagian depan sudah ia bersihkan sejak pagi tadi. Bu Siti pun mendengus kesal, ia pun melirik pada kangkung dan tahu yang ia lemparkan dengan asal tadi. Seikat kangkung tergeletok di tanah, sedangkan sebungkus tahu plastiknya pecah dan air tahunya pun merembes ke tanah. Tapi sepertinya si tahunya masih baik-baik saja, si tahu walau plastiknya pecah tetapi tahunya masih utuh di dalam plastik, sehingga tidak kotor terkena tanah. Segera ia meraih kangkung dan tahu tersebut, hanya 2 macam itu saja, karena saking marah dan malu, ia sampai lupa tidak membeli perbumbuan. Cek, ini doang. Kenapa tadi di tanganku gak ada masagonya? Decak kesal Bu Siti. Karena sedikit berdebat dengan Pak Bandi, tangisan Bu Siti pun mereda seketika. Gegas Bu Siti pun segera pergi ke dapur dan hendak memasak kedua bahan masakan tadi. Bu Siti mulai menyalakan korek api dan membakar kertas untuk menyalakan kayu bakar. Di kampung ia belum punya kompor gas. Kesehariannya dahulu kala kalau masak memakai tungku, dan bahan bakarnya menggunakan kayu. Uhuk, uhuk, juangka. Umpat Bu Siti yang kesal karena kayu susah sekali menyala, malah hanya menghasilkan asap yang membuatnya terbatuk-batuk. 1 jam kemudian, Bu Siti pun sudah selesai memasak. Kebetulan Pak Bandi juga sudah selesai membersihkan rumput. Bu, makan. Seru Pak Bandi meminta makan. Ya sebentar, sahut Bu Siti. Gegas Bu Siti pun menaruh masakannya dalam satu wadah dan membawanya keluar dan memberikannya pada suaminya. Setelah itu Bu Siti terlihat duduk menyender ke kursi yang tak jauh darinya. Sedangkan Bandi melongo dengan makanan yang disajikan oleh istrinya. Apa ini Bu? Tanya Pak Bandi terheran-heran. 4. Di depannya hanya ada 1 piring oseng kangkung dicampur tahu, tanpa ada nasi. Ya makananlah Pak, Bapak gak lihat itu kangkung sama tahu. Jawab Bu Siti dengan tangan yang kemudian menyingkap daster lalu mengibas-ngibaskannya ke depan wajahnya. Seketika aroma terasi busuk pun menguar di sekitar ruangan. Karena habis memasak, Bu Siti pun merasa kegerahan, tidak ada kipas rok daster pun jadi. Hasyim. Pak Bandi bersin akibat bau terasi busuk milik Bu Siti. Bu, itu muloh Bu, bau sekali. Boya kalau mandi dipakai, sabun. Keluh Pak Bandi. Bu Siti pun melotot tidak terima. Alah Bapak gegayaan, bau apanya, biasanya juga suka dicium di jilat, Bau tempe ya memang gini Pak, khas sedap. Khas sih khas Bu, tapi ini loh. Masya Allah. Baunya kayak jeruk busuk, huwei. Ujar Pak Bandi lagi yang serasa pengen muntah. Tapi karena perutnya masih kosong, alias belum terisi apapun, alhasil tidak ada yang dimuntahkannya. Bapak meledek ibu ya. Nih makan-makan nih. Gayanya pengen muntah. Biasanya juga suka ngedusel di situ. Bu Siti yang geram dengan respon Pak Bandi pun langsung bangkit berdiri lalu memasukkan kepala Pak Bandi ke dalam rok dasternya, dan menekan-nekan kepala Pak Bandi ke area bau terasinya. Kebetulan posisi Pak Bandi sedang duduk di kursi, sehingga memudahkan Bu Siti untuk memasukkan kepala Pak Bandi ke dalam roknya. Pak Bandi yang tak kuat dengan bau tersebut pun akhirnya pingsan. Mungkin efek belum sarapan dan bau terasi busuk yang membuat kepala mendadak jadi pusing. Lalu pingsanlah Pak Bandi tak sadarkan diri. Setelah cukup puas membalas suaminya, Bu Siti pun melepaskan Pak Bandi, dikeluarkan kepala Pak Bandi dari dalam rok dasternya lalu. Bruk! Pak Bandi pun tergeletak di atas kursi, untung kursi tersebut panjang, sehingga ketika tubuh Pak Bandi ambruk, tidak membuatnya terjungkal ke tanah. Mata Bu Siti membelalak. Loh Pak. Bapak ngapain malah tidur? 5. Pak, bangun Pak. Seru Bu Siti yang mengira suaminya sedang bercanda. Lalu Bu Siti menggoyang-goyangkan bahu Pak Bandi, tetapi Pak Bandi tetap tidak sadar. Loh Pak kamu pingsan. Pekik Bu Siti dengan mulut menganga. 6. 3 bulan telah berlalu, kini bekas operasi alias sudah pulih total,
tentu dengan menggunakan obat-obatan yang mahal, dan itu atas rekomendasi dari dokter. Elang. Selama 3 bulan itu juga Elang kerap kali ke rumah Alia, pertama kali datang dengan membawa Kiana, kedua kali dan ketiga kali juga bersama Kiana. Lalu seterusnya Elang pun memberanikan diri untuk datang sendirian. Ia pernah berjanji, jika Alia sembuh, ia akan langsung mendekati Alia. Ia tidak ingin kejadian tempo hari saat Alia hampir meregang nyawa kembali terulang. Hampir saja ia kehilangan wanita yang ia cintai tanpa sempat mengutarakan perasaannya. Dan malam ini, Elang kembali lagi berkunjung ke rumah kediaman Revano. Penampilannya sedikit berbeda dari biasanya, malam ini ia terlihat sangat rapi dan itu terlihat sangat tampan di mata kaum hawa. Bukan tanpa maksud kedatangannya di malam hari seperti ini, Elang datang dengan membawa sejuta harapan. "Nak Elang, mari silakan masuk," seru Mama Aish saat mengetahui siapa tamu yang datang di malam seperti ini. Papa Vano yang sedang duduk di depan TV pun menoleh, dan ia melihat kedatangan Elang, lelaki yang selama 3 bulan ini sering sekali datang ke rumahnya untuk menjenguk putrinya. "Om," seru Elang mendekat lalu meraih tangan Papa Vano dan mencium tangannya dengan taksim. Si kembar Keanu dan Kenzi yang juga ada di sana pun saling pandang, keduanya heran, mengapa dokter tampan satu ini datang di malam hari. Mata keduanya saling memberi kode seolah bertanya maksud kedatangan Elang. "Nak Elang," ucap Papa Vano menyapa Elang. Elang tersenyum, lalu beralih menatap si kembar Keanu dan Kenzi dan mengangguk kecil sebagai tanda menyapa mereka. Mama Aish langsung ke dapur hendak membuatkan minum untuk tamu mereka. "Duduk Nak Elang," kata Papa Vano menawarkan pada Elang. Elang mengangguk kecil lalu duduk sesuai tawaran si empunya rumah. "Kok malam sekali Nak Elang datangnya? Baru saja Alia naik ke atas." "7. Kenzi, tolong panggilkan kakakmu," ucap Papa Vano lalu memerintah si bungsu. "Tidak usah Om. Maksud saya tidak perlu memanggil Alia. Biar saja ia beristirahat. Saya kesini ada perlu sama Om dan Tante," sahut Elang dengan cepat mencegah Kenzi memanggil Alia. Dahi Papa Vano lantas mengerit, ia merasa heran, Elang mau ada perlu dengannya. "Apakah?" Tak lama Mama Aish pun datang sambil membawa sebuah nampan di tangannya. Lalu diletakkan 2 gelas teh manis yang terlihat mengepulkan asap dan sepiring biskuit ke atas meja kecil di hadapan mereka. "Silahkan diminum dulu Nak Elang," ujar Mama Aish menawarkan minuman yang ia suguhkan. Elang mengangguk seraya tersenyum. "Terima kasih banyak Tante. Harusnya Tante gak perlu repot-repot seperti ini," ujar Elang. "Sama sekali gak repot kok Nak Elang, cuma teh manis saja," sahut Mama Aish masih dengan senyumannya yang manis. Mama Aish pun duduk di samping suaminya sambil kedua tangannya memeluk nampan. "Keanu, Kenzi, kalian pergilah. Ada sesuatu yang hendak kami bicarakan," kata Papa Vano memerintah kedua anaknya untuk pergi dari sana. Papa Vano melihat jelas kegugupan Elang, lalu ia pun berinisiatif untuk mengusir kedua anaknya. Keanu dan Kenzi mengangguk, tanpa banyak kata, keduanya pergi dari ruang keluarga. Tapi, saat keduanya sudah hilang di balik dinding, keduanya langsung berhenti seketika. Kedua mata mereka saling melirik dan kompak tersenyum misterius. "Kepo nih, nguping yuk," ajak Kenzi seraya berbisik. Keanu mengangguk setuju. "Hayuklah, tapi lu jangan berisik, apalagi kentut, gua tendang kalau lu sampai kentut," seru Keanu yang juga berbisik. Kenzi pun nyengir. Lantas keduanya pun mulai memasang telinga mereka baik-baik, untuk mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya bersama Elang. Elang terlihat sedang meniup tehnya lalu menyerutupnya sedikit, guna menetralkan degup jantung yang terasa berdebar-debar. "Nak Elang mau membicarakan soal apa?" 8. "Apakah ada sesuatu terhadap putriku yang belum Anda sampaikan?" tanya Papa Vano memulai pembicaraan. Sedangkan Mama Aisyah tengah memperhatikan gerak-gerik Elang, Mama Aish pun membatin. "Mengapa Nak Elang terlihat gugup sekali?" batin Mama Aish. Ehimim.
Elang berdehem beberapa kali untuk mengusir debar di dada yang kian berdebar kencang, tetapi bukannya mereda, ia malah semakin berdebar-debar. Duh jantung, berdebarlah kamu sewajarnya, jadi gugupkan gue. Kesal elang dalam hati. Ehem. Lagi-lagi elang berdehem, lalu tersenyum canggung, kemudian ia pun memberanikan diri untuk mengutarakan maksud kedatangannya malam ini. Begini Om Tante. Maksud kedatangan saya ke sini hendak melamar putri Om dan Tante. Saya mencintai putri Om dan Tante sudah sangat lama. Saya berniat ingin menikahi Alia, dan menjadikannya istri saya satu-satunya dan insya Allah saya akan membimbingnya sampai ke janahnya. Ucap elang dengan wajah yang serius, plus tegang. Papa Vano sedikit cengok mendengarnya, sedangkan Mama Aish tersenyum senang. Sudah ia duga, dokter tampan ini pastilah menyukai putrinya. Mama Aish dapat melihat jelas sorot mata penuh damba di dalam mata elang. Sedangkan di belakang sana, si kembar Kanu dan Kenzi terperangah syok mendengar ucapan elang. Gila, gercep juga tuh dokter, langsung meminta pada bapaknya, bukan pada anaknya langsung. Celetuk Kenzi. Kanu mengangguk setuju. Gue suka dengan gayanya, langsung satset padahal baru kenal beberapa bulan. Ia juga berasal dari keluarga terpandang, jadi tidak khawatir akan jadi mokondo kayak si Kutu Faris, sahut Kanu. Iya, gue dukunglah tuh dokter sama Kak Al, ia keturunan darah biru, siapa tahu memperbaiki keturunan, sahut Kenzi lagi. Kletak. Au. Kanu menjitak kepala Kenzi, lalu Kenzi mengadu kesakitan. Hus. Jangan berisik bego. Ucap Kanu mendelik pada Kenzi. 9. Lah lu ngapain ngejitak kepala gue? Lu pikir gak sakit apa? Sungut Kenzi juga mendelik. Salah siapa bicara ngawur, orang kakal udah cantik kayak bidadari turun dari kahyangan, napa lu bicara memperbaiki keturunan segala? Lu bicara kayak Kak Al jelek aja. Sungut Kanu. Memang begitulah jika keduanya sedang bersama, selalu ada perdebatan di antara mereka. Udahlah, fokus nguping lagi aja. Balas Kenzi dengan wajah ditekuk. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, memperbaiki keturunan dari orang konglomerat biasa dengan darah biru dari keraton. Si kembar tiga permah menyeliki siapa itu Elang Bayu Wardana, tentu saja mereka tercengang saat mengetahui kalau keluarga mereka berdarah biru, alias keturunan keraton yang ada di Keraton Solo. Wardana adalah nama ningrat keturunan salah satu saudara raja terdahulu di Solo, itu berarti elang keturunan dari keraton yang berarti berdarah biru. Melihat suaminya yang hanya terdiam, Mama Aish pun menyikut pelan lengan suaminya. Seketika Papa Vano pun tersadar dari keterbengongannya. Papa Vano berdehem. Kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Kamu tahu kan status putriku, ia adalah janda, ujar Papa Vano yang wajahnya kini sudah dalam mode serius. 10. Saya sangat tahu status Alia saat ini Om, dan saya tidak mempermasalahkan hal itu, yang ku tahu aku mencintainya dan berniat menjadikannya istriku. Jawab elang dengan sorot mata yang meyakinkan. Papa Vano pun tersenyum puas, inilah jawaban yang ingin ia dengar. Setelah 3 bulan lamanya memperhatikan, akhirnya lelaki muda di depannya ini berani menyatakan perasaannya. Papa Vano semakin kagum karena elang berani meminta putrinya langsung kepadanya. Mama Aish tak kalah senangnya, dari awal ia tahu kalau elang menyukai putrinya. Semoga kehadiranmu menjadi obat pelipur lara bagi putriku. Batin Mama Aish penuh harap. Sayang, ucap pelan Papa Vano sambil melihat ke arah istrinya. Lantas Mama Aish pun menoleh dan membalas tatapan dari sang suami, mata keduanya seolah saling berbicara memberi isyarat. Terlihat Mama Aish pun mengangguk kecil seraya tersenyum manis. Papa Vano pun berdehem. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Apakah mereka setuju kalau kau menikahi seorang janda? Kau tahu kan status janda bagi sebagian masyarakat itu sangat tabu, mereka menganggap status janda seperti sebuah aib. Padahal bujan mau mereka menjadi janda. Siapa tahu orang tuamu tidak menyukai kamu yang menikah dengan janda. Saya tidak mau putriku hidup di dalam tekanan mertua. Ucap Papa Vano.
Orang tua saya tidak mempermasalahkan hal itu Om Tante. Mereka membebaskan saya untuk memilih siapapun untuk dijadikan istri. Jawab Elang sangat yakin. Elang datang ke rumah ini sudah mempersiapkan segalanya, termasuk restu dari orang tuanya. Elang sudah menceritakan keinginannya untuk menikah, dan Mama Elang yang mendengarnya pun sangat bahagia, karena putranya ini mau menikah juga. Padahal seorang elang sangat susah sekali disuruh menikah, mamanya juga sudah beberapa kali memperkenalkan wanita-wanita cantik anak dari temannya, tetapi elang menolak semuanya dengan alasan belum siap menikah. Padahal umurnya sudah 25 tahun, seharusnya sudah punya anak di umur segitu, seperti anak dari teman ataupun tetangganya. 11. Mama dan Papa Elang tak mempermasalahkan saat Elang bilang wanita yang hendak ia nikahi seorang janda, yang penting bagi mereka wanita tersebut baik dan soleha. Lagi-lagi Papa Vano tersenyum puas mendengarnya, akhirnya ada juga lelaki baik seperti dirinya, yang menikahi wanita walau berstatus janda, yang penting di sini adalah perasaan. Ia sangatlah mencintai Aisyah yang saat itu janda beranak satu, dan Papa Vano berharap semoga Elang bisa membahagiakan putrinya dan mencintainya dengan tulus. Kalau begitu, saya tunggu kedatanganmu dan orang tuamu. Ujar Vano. Elang pun kaget mendengarnya, ia seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Apakah itu artinya? Niat baiknya diterima. Anda serius Om? Tanya Elang memastikan. Beberapa hari kemudian. Sayang. Sedang apa di sini sendirian? Mama Aish mendekati putrinya yang sedang sendirian di tepi kolam ikan koi. Semenjak meninggalnya bayi Alia jadi tak seceria biasanya. Ia berubah menjadi pendiam dan suka menyendiri dan kemudian melamun. Contohnya seperti saat ini. Alia menoleh lalu memperlihatkan senyumnya, senyum yang lebih tepatnya dipaksakan. Gak sedang ngapa-ngapain kok Ma, hanya sedang lihat ikan aja, mereka lucu dan indah. Jawab Alia. Mama Aish tersenyum. Sesekali pergilah main keluar, ajak Yana atau temanmu yang lain, tidak baik terus meratapi anakmu. Kasihan dia, ibunya di sini belum ikhlas melepas kepergiannya. Ujar Mama Aish yang paham betul apa yang anaknya sedang rasakan. Mata Alia pun mulai berkaca-kaca, kenapa mamanya tahu apa yang ia rasakan. Susah sekali menyembunyikan sesuatu dari sang mama. Mamanya seolah tahu segalanya, mirip seperti cenayang. Maaf Ma, aku masih berusaha untuk ikhlas. Ujar Alia terbata-bata, air mata pun sudah meluncur dan membasahi pipinya yang mulus. Mama Aish pun menghapus air mata anaknya tersebut. Mama tahu perasaanmu sayang. Mama dulu juga pernah merasakannya. Mama dulu pernah hamil adikmu, dan saat itu kandungan Mama sudah berumur 6 bulan. Akibat kecelakaan itu tak hanya adikmu yang terenggut, tapi Mama juga harus kehilangan rahim. Bersyukurlah, kamu masih baik-baik saja, rahimmu masih ada walaupun sempat terluka. Kedepannya kamu masih bisa hamil kembali, dan cobalah untuk mengikhlaskan anakmu. 12. Anakmu sudah bahagia dalam pengasuhan Nabi Ibrahim AS beserta istrinya. Dan semoga kelak ia akan menjadi syafaat untukmu ketika di akhirat. Ucap Mama Aish dengan sangat lembut, berharap sang putri berhenti meratapi anaknya. Dahulu, setelah melahirkan triplek N, tepat di 1 tahunnya Mama Aisyah kembali hamil. Dan di tafsir anaknya itu berjenis kelamin perempuan, tapi saat kandungan Mama Aish berusia 6 bulan, ia mengalami kecelakaan hebat. Ia dinyatakan keguguran dan rahimnya terpaksa harus diangkat. Saat itu menjadi pukulan tersendiri untuk Mama Aisyah dan Papa Vano. Tapi Mama Aish tak mau berlama-lama bersedih, ia tahu betul itu adalah takdir, walaupun kecelakaan itu adalah kesengajaan, tapi jika anaknya sudah digariskan mati, akan tetap mati walaupun tanpa adanya kecelakaan tersebut. Ya, kecelakaan yang dialami Mama Aisyah adalah sebuah rencana seseorang yang tidak menyukai Papa Vano. Orang tersebut dendam karena ia dipecat oleh Papa Vano karena melakukan penggelapan dana perusahaan. Alia tercengang mendengar apa yang telah mamanya ucapkan. Mama pernah hamil lagi. Dan adikku meninggal. Tanya Alia kaget,
Ia sama sekali tidak tahu kalau dulu ia sempat akan punya adik lagi.